Hai guys, balik lagi di channel Val Review. Seperti judulnya, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang perkuliahan aku waktu sekitar 4 tahun lalu. Dan khususnya sekarang bakal semester 1. Jadi aku bakal ngebagi-bagi per semesternya aku belajar apa aja. Karena mungkin ada yang kepo atau mungkin barangkali ya kalian yang ingin sejurusan sama aku. Mungkin ini bisa jadi gambaran, mau di univ manapun asal jurusannya sama itu kemungkinannya kurang lebih sama lah kayak gini. Oke, aku sekarang bahas dari semester 1. Nah, semester 1 itu ada pelajaran apa? Pelajaran maksudnya matkul apa aja? Karena waktu itu aku masa uji coba untuk TPB alias apa sih TPB tuh? Aku lupa deh singkatannya apa. Pokoknya itu tuh kayak yang dasar-dasar gitu, kayak bener-bener mungkin matrikulasi sama penyamarataan mata kuliah yang digunain untuk satu univ. Nah, kalau waktu aku itu percobaannya per fakultas, jadi kelasnya itu dicampur satu fakultas. Misalnya jurusan aku dicampur sama jurusan-jurusan lain dalam satu kelas yang sama, dan biasanya per jurusannya itu cuman ada sekitar 5 orang, tergantung dari berapa banyaknya pembagian yang sama univ, dibagiin sama univ. Nah, itu berlaku selama 1 semester, matkulnya itu ada biasalah Mafikibi, tapi setahu aku sih yang Mafikibi itu adalah matkul dasar yang memang umum ada dari jurusannya, memang matkul jurusan. Tapi yang matkul umum untuk satu fakultasnya itu ada agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, Pancasila, ya something like that. Aku nggak bisa nyebutin satu-satu karena aku bakal ngejurus ke jurusan aku doang. Buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama, pasti kalian bisa nebak-nebak aku itu jurusan apa dan kuliah di mana. Aku kuliah di Unpad dan jurusan aku adalah biologi murni. Biologi ini tuh terkenal sama banyak praktikum, tapi di semester 1 cuma ada 2, yaitu biologi dasar sama kimia dasar. Tapi kimia dasar itu lebih disebut jadi kimia kualitatif atau kuantitatif. Aku juga gak ngerti apa bedanya, mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah. Dulu itu ada fisika dasar, tapi fisika dasarnya ini sejak tahun aku itu tuh udah dihilangkan praktikumnya, which is itu alhamdulillah ya buat aku. Alhamdulillah banget. Oke, matkul yang waktu dulu itu adalah pertama biologi dasar. Biologi dasar ini istilahnya adalah rangkuman kalian yang akan kalian pelajari selama 7 semester ke depan. Yang ada sekitar 12 bab. Nih, ada 12 bab. Itu tuh yang pertama adalah belajar mikroskop dulu, aku ingatnya. Terus sel dan jaringan tumbuhan, kayak biasalah. Jaringan hewan, morfologi tumbuhan sama hewan, taksonomi, katak, anatomi katak. Tapi biasanya kita pakai kodok sih. Ya, katak sama kodok itu beda. Terus kayak respirasi, mitosis, DNA, genetika, kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya mikrobiologi, ekosistem, sama keanekaragaman hayati. Ini tuh adalah beberapa matkul umum yang bakal kalian pelajarin di semester-semester kedepannya. Nah, contohnya itu kayak pengenalan mikroskop. Kalian sebenarnya itu bisa baca sih kalau misalnya kalian kepo ya dari sekarang. Cuman akan lebih jelas ya saat praktikum karena kalian megang langsung si mikroskop. Jadi diajarin cara pakai mikroskop yang benar, ngebersihin lensanya kayak gimana, terus bagian-bagian mikroskop kayak ada lensa apa aja, ada buat perbesar, buat zoom in, buat zoom out, itu tuh kayak beda-beda gitu. Kalian bisa baca sih, dan itu gampang kok buat ngapalinnya. Oh ya, setiap kuis tuh biasanya sebelum atau sesudahnya akan ada kuis, tergantung gimana asisten laboratoriumnya dan keputusan dosennya. Biasanya sih kalau di awal beberapa matkul yang susah ya, kalau di awal udah ada kuis, di akhir nggak akan ada. Tapi kalau misalnya di awal gak ada kuis, berarti di akhir ada. Ada juga kalau misalnya aslemnya sama dosennya rajin banget, pasti di awal sama di akhir. Kayak biologi dasar ini biasanya ada di awal. Biasanya di awal itu ditanya tentang prosedur sama tujuan. Tapi kalau di akhir itu palingan apa yang udah kalian praktikumin hari itu, apa yang udah kalian lakuin hari itu. Misal kalau misalnya biologi dasarnya itu tentang mikroskop, pasti disuruh sebutin bagian-bagian mikroskop, fungsi-fungsi perbagiannya, perbesaran mikroskopnya kayak gimana, kayak gitu. Kuisnya itu bentuknya kayak gimana, segimana aslinya sih, karena sekarang udah modern, biasanya ada kuis online, tapi kalian ngerjainnya di labnya itu. Atau kadang kayak kertas-kertas kayak gini, pertanyaan didik kayak gitu, paling waktunya sekitar 10 menit, dan kalau ada nyontek biasanya waktunya dikurangi. Kalau praktikumnya itu di biologi dasar itu kan ada yang sel dan jaringan, paling nanti kalian akan ngeliatin bagian epidermis dari suatu tanaman. Contohnya di biologi itu yang menjadi primadona tanaman atau tumbuhan itu biasanya bunga sepatu alias Hibiscus rosa sinensis, terus Adam Eva, Royal Discolor, sama jagung, zea mays, atau beras juga alias padi, Oryza sativa.
Nah, yang pertama itu kayak sel dan jaringan tumbuhan. Oke, ini perintannya juga kagak begitu bagus ya, emang kayak begitu. Gak apa-apa. Nah, dalamnya tuh nanti kalian bakal kayak gini. Jadi sebenarnya itu kosong. Awalnya kosong, tapi kalian nanti ada kayak di sini. Kita pakai epidermis lapis bawang. Ya. Bawang merah alias allium cepa. Nih, kayak gini nanti kita ini yang foto di mikroskopnya, tulis perbesarannya, pakai pewarnaan apa atau reagen apa, terus nanti ditulis juga bagian-bagiannya, kayak misalnya di sini itu yang bawang itu ada dinding selnya, nanti kalian tunjukin bagiannya, terus ini ada apa ini, inti selnya, terus ada kristalnya, ada sitoplasmanya, nanti kalian ketulisin nih tuh, kayak gini. Ini adalah yang royal discolor. Nih ada warnanya hijau sama ininya pink-pink gitu, ini lucu banget sih sebenarnya aslinya, cuman ini gambarnya juga bagus. Jadi kalian sebisa mungkin cari printan yang emang bener-bener jelas gitu. Dan kalau untuk gambar itu kita nggak butuh gambar bagus, tapi kita butuhnya gambar bener. Karena kita biar tahu perbagian-bagiannya. Nanti kalau ujian tuh sistem ketok biasanya. Jadi tiap diketok itu geser. Jadi satu kloter itu cuma ada sekitar 30 atau 40 orang. Kayak gitu. Jadi satu kali ketok kita geser pindah soal gitu loh. Ngerti kan? Nah, kayak gitu. Nah, nanti pas ujian itu biasanya dikasih mikroskopnya doang atau gambar perintannya doang. Ini gambar apa? Biasanya sih mikroskopnya ya, dikasih lihat kayak sebutin bagian-bagian yang ada di dalam preparat itu tuh apa aja. Biasanya aslinya nyuruh sih nanti yang harus ada apa aja. Misal si tanamannya itu tuh fungsinya untuk apa, kayak stomata itu bisa dilihat di royal discolor. Dia itu stomata itu bagiannya ada apa aja. Terus nanti dia menutup membukanya gimana kayak gitu. Terus ada dari kapas, dari sabut kelapa, dari balik belakang daun durian, kayak gitu-gitu. Pokoknya ada banyak, kalian bisa lihat aja. Dan kalau misalnya kalian nanti bagian memotong atau menyayat si tanamannya untuk dijadiin preparat, itu harus setipis mungkin, makanya kenapa pakai silet. Kayak gitu. Terus kalau misalnya jaringan hewan itu biasanya udah ada awetan, preparat awetan. Kecuali epitel mukosa mulut itu biasanya bikin ngedadak. Gitu. Nanti kita bakal belajar tentang epitel, macam-macam untuk epitel, epidermis itu tuh ada apa aja, tersusun dari apa aja. Nah, biasanya kayak gini. Kayak ini tuh macam-macam epitel gitu. Nanti ada organ-organnya ditulis apa aja. Kurang lebih sama sih kayak gitu untuk praktikum-praktikum selanjutnya pun, cuman bagian-bagiannya itu akan lebih rumit. Nih kayak inti selnya nanti digambar-gambar gitu. Terus biasanya tuh kita pakainya mencit atau tikus. Badan saraf juga gitu. Waduh, maaf ya gambarnya jelek, tidak indah gitu. Ini nanti kita yang belajar tanaman, ini biasanya taksonomi gitu. Kita cari tanamannya gitu, karena di kampus aku itu ada suatu mini hutan lah kasarnya, kayak ekosistem kita, ekologi kita juga. Untuk belajar ekologi maksudnya. Di situ itu kita bisa lihat berbagai zona. Nanti kita cari tanamannya, terus kita identifikasi itu tuh apa. Kayak gini, nanti kita nemuin di buku identifikasi gitu, itu apa, terus bentuk daunnya gimana, bentuk batangnya gimana, warnanya apa, bunganya kayak gimana, ciri khususnya apa, nanti kita nemu ke family apa, ordo apa, kayak gitu, dan genusnya juga apa, kayak gitu. Nah, terakhir mungkin kalian agak, ini adalah awetan kodok sama katak. Nih, yang banyak bintik-bintiknya itu kodok, yang ini tuh katak, kayak lebih mulus dan lebih ramping. Terus bedanya yang satu hidup di darat dan satu hidup di air. Maksudnya lebih banyak menghabiskan waktu di air. Kalian yang udah menyusuri biologi dasar, kalian pasti tahu apa bedanya. Terus nanti kita disuruh cari perbedaan kodok betina sama jantan itu apa aja. Terus ciri-ciri khusus mereka itu apa aja. Nih, kayak gini tuh. Bagian-bagiannya apa. Terus nanti kalian ada ini kayak agak menjijikan ya. Ini tuh adalah aku tutupin karena takutnya kalian ada yang kurang suka. Ini adalah bedahan kodok. Biasanya kodoknya tuh kita disuruh nyari sendiri. Biasanya anak cowok sih yang nyari-nyari malam-malam gitu. Terus kita pingsanin dulu, nanti baru kita bedah. Udah gitu ya harus dikubur sih udahnya. Karena kita cuma terima bongkar tapi tidak terima pasang ya. Bisa cari di literaturnya, di jurnal-jurnal. Tuh semacam kayak gitu sih sebenarnya. Kalau biologi dasar tuh kayak masih agak seru, cuma gak serunya adalah bagian bikin laporan. Ya laporannya modul doang sih, tapi aku kurang suka kalau misal laporannya bener-bener laporan yang tulis tangan banyak banget. Terus
Ini kayak mitosis ya, pembelahan sel kayak gitu. Nanti kita jelasin. Biasanya pakai sel bawang sih, akar bawang. Karena kan kalau di akar bawang itu terlihat mana fase dia melakukan pembelahan atau meristematik gitu kan. Terus ini pemisahan isolasi DNA. Ini sih agak ribet, tapi kalau bagi kalian yang suka ini seru kok. Nanti kita belajar genetika. Genetika itu di mana kita belajar tentang bentuk-bentuk tangan, ruas-ruas jari gitu, bentuk mata, bentuk alis, bentuk hidung, bentuk mulut. Itu tuh mana yang dianya dominan, mana yang resesif, warna kulit juga sama, rambut kayak gitu. Sama genetikanya itu kita belajar tentang mutasi DNA. Jadi ini tuh adalah kromosom yang ada, nanti ada template-nya gitu, nanti kita gunting-gunting dia, terus kita tebak dia itu termasuk ke sindrom mana kayak gitu, terus dijelasin nanti sindromnya itu apa. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya, kayak ya seru-seru aja gitu loh kalau misalnya kalian emang sangat suka sama biologi dan mengerjakannya dengan ikhlas, kayak ya udah jalanin dulu aja. Kalian bakal ngelewatin semua sih, meskipun di awalnya kayak agak males. Sebenarnya biodas itu masih kayak biasa aja gitu loh, cuman nanti di semester berikutnya kalian akan merasakan kejenuhan karena praktikum tiap hari. Terus bab terakhir itu adalah ekosistem sama keanekaragaman hayati. Sebenarnya ini aku kayak waktu praktikumnya tuh kayak agak-agak ngawang gitu, soalnya benar-benar kita cuman merhatiin si mini hutan itu alias disebut arboretum, kayak nonton video juga tentang persawahan kayak gitu-gitu loh. Terus ada beberapa jenis ekosistem gitu, jadi nanti kita dapat per kelompoknya beda. Jadi per praktikum itu ada beberapa kelompok. Nah biar nanti satu kelompok itu ada satu aslab, biar ditanganinnya itu lebih enak aja gitu. Nah praktikum yang kedua itu kimia dasar. Nah kimia dasar itu tuh aku gak ada si hasil laporannya, tapi bentukannya kurang lebih kayak gini. Jadi nanti kalian dikasih jilinnya gitu, covernya, terus nanti kalian nulis-nulis kayak gini, nggak ada pakai garis, tapi kalian harus lurus, dan ada template-nya 4-4-3-3 kalau nggak salah. Yang kiri ini 4 karena ada buat hektar, terus yang kanan ini tuh 3. Aku lupa yang atas apa yang bawah, yang 4. Pokoknya nanti biasa tujuan, identifikasi masalah. Sebenarnya itu ada modulnya, tapi aku juga lupa atau di mana, karena yang aku udah tidak dikembalikan ya sebenarnya, bukan hilang. Nanti kalian nulis-nulis kayak gini. Di sini juga biasanya disuruh prosedurnya, cuma nanti pada akhirnya gimana hasilnya, disuruh atau enggak, karena sebenarnya kayak 2 kali nulis, tapi kalau aku di sini ditulis, dan ditulisnya itu cerita kayak narasi gitu loh, paragraf, bukan bagian alir biasanya kalau di laporan. Terus nanti ada hasil dan pembahasan bab 4 biasanya, terus kan gambar-gambar kayak gini. Cuman ini tuh bukan yang kimia dasar sih, ini yang mikrobiologi dasar. Aku contohnya aja kurang lebih bakal kayak gini gitu. Nih, terus nanti kalian akan ada di akhir tuh kayak lampiran foto-foto kalian yang udah kalian lakuin tuh sama jurnal yang kalian pakai. Nah, jurnalnya itu juga boleh abal-abal ya. Kalian benar-benar harus nyari yang biasanya 3-5 tahun ke belakang ya. Udah kayak gitu doang sih sebenarnya. Sama daftar pustakanya harus bener ya nulisnya, jangan ngarang-ngarang. Itu tuh ada formatnya gitu, per univ tuh beda-beda tergantung kalian pakainya yang mana. Dan itu harus diikutin ya. Dan semua tulis tangan. Nih, ini adalah daftar pustakanya. Kan semua harus tulis tangan. Terus nanti setiap penjelasan atau di pembahasannya itu kalian harus disertakan literatur yang terpercaya yang seperti aku sebutin tadi. Terus gimana sih cara nulis lurus kayak gini tapi nggak ada garis-garisnya? Caranya itu gampang. Kalian bikin dulu kayak gini. Biasa disebut masteran sih. HVS gini. Aku sih nyentiin satu-satu ya, karena biasanya orang suka ada neplak dari polio, tapi aku kurang suka karena itu terlalu kecil. Nanti HVS-nya kalian taruh di sini, terus nanti kalian tulis, udah deh. Terus kalian itu bikinnya 2. Laporan inti dikerjain setelah kalian praktikumnya, dan buku modul kayak gini kalian kerjain sebelum praktikumnya. Biasanya di sini tulisin, tapi ini tuh bukan yang kimia dasar ya, karena hilang. Jadi kurang lebih sama sih, kalian nanti akan ditulis tujuannya kayak gimana, terus prosedurnya itu bagian alir, jadi kalian benar-benar kalimat perintah langsung ngegunain biar kalian enak juga nanti bacanya pas praktikum. Dan kalian harus hafal seluruh prosedur sebelum praktikum, karena apa? Kalian tuh mau praktikum, masa mau main-main? Masa iya mau praktikum gak tahu prosedurnya? Kan nggak etis lah kasar ya, kayak mau ngerjain apa tapi prosedurnya nggak tahu. Jangan ngandelin asep, jangan ngandelin temen, kalian harus ngerti karena itu juga buat kalian gitu. Terus nanti paling disuruh kalau misalnya ada reaksi-reaksi, disuruh tulisin reaksi kimianya kayak gimana. Sebenarnya agak ribet sih kalau kimia, karena aku kurang suka ya. Terus nanti ada teori dasarnya juga, itu banyak banget ya, harus nulis juga. Terus nanti alat bahannya sama prosedurnya kayak tadi aku bilang nih. Bagian alir tuh kayak gini bentuknya, kayak kalian tuh perintah misalnya pertama tuh bahannya, terus masukkan kayak gitu lah kurang lebih. Nanti ada yang digambar juga tuh ya.
Tapi intinya kalau mau praktikum kalian harus belajar dulu. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga membantu, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And thank you so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye!